ayat-ayat Allah, Al-Quranul Karim. Al-Quran ini juga sebagai obat ya, di samping juga sebagai hudan dan rahmah. Jadi sebagai obat. Nah, mari kita membaca Al-Quran, karena tambah iman itu dengan Al-Quran dibacakan itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Begitu Allah firmankan di dalam Al-Anfal ayat 2 itu. Nah, kemudian apalagi yang harus kita lakukan itu? Nah, mari kita termasuk juga berpuasa. Ya, berpuasa itu. Ya, mari kita berpuasa. Ya, mari kita pacu diri kita ini agar kita ini nasihati diri kita ini untuk apa? Untuk kita kembali bangkit dalam hal spirit ketaatan kepada Allah. Demikian Mbak Isti. Penjelasan ini berarti dalam menata hati itu memang kalau kita sudah merasa jauh, kita percepat untuk mengingat Allah, kita berzikir, kita baca Al-Quran, Ustaz, begitu. Itu. Baik, Ustaz, sepertinya ibu-ibu juga dari Majelis Talim tidak sabar ingin bertanya langsung ke Ustaz. Baik, ibu-ibu yang ingin bertanya langsung saja silakan. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Aminah Zainuddin, anggota Majelis Taklim Wanita Islam Kota Bima. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram narasumber tadi adalah judul yang kami harapkan selama ini, yaitu menata hati untuk beristiqamah dalam beribadah. Ini yang kami harapkan selama ini. Saya selaku ibu rumah tangga ingin menyampaikan pertanyaan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Al-Mukarram narasumber tadi, yaitu Haji Ahmad SAGM, bahwa hati manusia itu terdiri dari 3. Yang pertama, ada hati yang hidup atau sehat. Kalau bahasa agamanya tadi qalbun salim. Yang kedua ada hati yang sakit. Yang ketiga ada hati yang mati. Pertanyaan saya, bagaimana upaya kita agar hati tetap sehat, agar hati tetap hidup, serta bagaimana upaya kita agar hati yang mati tadi bisa sehat kembali dan kembali seperti biasa. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz, pertanyaan yang sungguh indah sekali. Bagaimana Ustaz, silakan. Terima kasih. Makasih Umi. 3 jenis hati tadi ya. Ada hati yang sakit, ada hati yang sehat, dan ada hati yang mati. Upaya untuk menghidupkan atau semakin menyehatkan hati yang sehat atau hati yang hidup. Sekaligus dalam rangka mengantisipasi agar hati itu tidak mati, tidak sakit dan tidak mati, kan begitu maksudnya. Ini kembali, ya kembali. Saya rasa ini relevansi juga dengan pertanyaan pembahasan tadi. Yang pertama itu kita tetap hati ini kita desain. Hati ini betul-betul kita kita beri ibarat nutrisinya gitu. Dengan cara apa? Mari kita jadikan hati yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang berzikir kepada Allah dalam artian hati yang khusyuk, hati yang terkoneksi dengan Allah. Makna zikir itu 2. Ada yang diungkapkan, ada yang kita rasakan. Ya, jadi ada yang kita rasakan. Makanya di situ tuh qalban khasyian itu zikir. Lisanan dzakiran itu juga zikir. Jadi 2 itu, inilah yang harus kita lakukan. Tetap berzikir, tapi renungi. Tidak sekedar lisan, tetapi qalbun khasyian. Khusyuk juga, tidak sekedar di lisan, supaya berdampak kepada hati. Nah, ini yang membuat supaya hati itu tetap hidup. Tidak sakit, apalagi mati. Ya, kemudian yang kedua, kita harus sadar matinya hati itu dengan dosa yang kita lakukan. Sakitnya hati itu dengan dosa yang kita lakukan. Maka caranya bagaimana? Bittaubatin nasuha. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan kita.
Nah, kita minta di sini kaitan dengan itu tidak sekedar lewat lisan saja, tapi ada sholat sunat taubat. Lakukan itu sholat sunat taubat itu. Agar apa? Agar hati kita ini sehat. Agar hati kita ini tidak sakit. Agar apa? Segala penyakit-penyakit yang melingkupi penyakit batin, ini betul-betul itu tidak ada lagi. Dan yang ketiga, berusaha kita sungguh-sungguh mengikis penyakit-penyakit batin. Apa itu penyakit batin itu? Seperti hasad atau iri. Apalagi itu? Su'udzon. Apalagi itu? Takabur. Sombong ya. Ya, takabur, sombong itu. Ya, apalagi yura'unan nas, riya. Riya kan atau sum'ah, pengen didengar kepada yang lain. Ini penyakit-penyakit batin yang melingkupi batin ini. Nah, sehingga batin itu terus dilingkupi itu sakit. Setelah sakit mati. Nah, jadi ciri daripada orang-orang yang membicarakan orang dan seterusnya itu representasi dari hati yang sakit. Maka itu dihilangkan. Lalu apalagi? Ya, untuk membuat hati tetap hidup itu zikrul maut. Dengan senantiasa ingat akan mati. Senantiasa ingat akan kubur. Senantiasa ingat akan akhirat kita. Nah, hal-hal inilah yang harus dilakukan agar kita tetap eksis hati ini dan hidup. Tidak mati dan tidak sakit. Demikian Mbak Isti. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagaimana Ibu, sudah jelas? Baik, silakan Ibu untuk penanya selanjutnya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Farita dari Majelis Taklim Wanita Islam Kota Bima. Menyimak apa yang disampaikan oleh narasumber tentang istiqomah adalah puncaknya akhlak bagi muslim dan muslimah. Dia terbentuk dari proses panjang. Untuk itu pertanyaan saya kepada narasumber, kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah agar selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, langsung saja dijawab, silakan. Ya, ini luar biasa pertanyaannya Ibu Majelis Taklim ini. Ini kaitan dengan sikap keistiqomahan dalam ketaatan dan beribadah. Jadi sikap ini sekali lagi sikap yang dilakukan proses panjang ya. Jadi tidak secara instan ya. Dan ini membutuhkan riyadhah, latihan, kesabaran ya, kesabaran dari kita. Bagaimanapun juga itu adalah harus kita lewati. Dan memang banyak tantangannya. Ya, sikap istiqomah ini banyak sekali tantangannya. Banyak, baik dari dalam diri ini ataupun dari luar diri kita. Muncul itu. Agar kita tidak istiqomah itu. Ya, termasuk juga setan itu berupaya agar kita tidak istiqomah. Jadi akhlak tertinggi itu sebenarnya istiqomah itu akhlak tertinggi itu. Yang memang kita harus tampilkan. Nah, saya kembali lagi. Tadi sudah ayat ya, Fussilat itu hampir ulama-ulama tafsir itu di sini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah aspek iman dulu. Nah, kita itu beriman ya. Ya, tidak mungkin kalau tidak beriman ya tidak istiqomah. Jadi iman dulu. Iman ini adalah aspek yang pertama sekali. Dalam hal apapun ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman itulah landasan awalnya. Ya. Landasan awal itu iman itu. Itu aspek yang pertama. Kita ini beriman, yakin kepada Allah. Ya, bahwa apapun yang kita lakukan itu pasti ini atas perintah Allah. Jadi kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu muncul di dalam diri itu menata hati tadi itu. Masuk keikhlasan itu masuk. Jadi masuk ke keikhlasan itu. Jadi ikhlas itu merupakan perbuatan hati. Ada orang mengatakan saya sudah ikhlas kok. Belum tentu. Itu sebab itu ibadah-ibadah dia lisan nggak boleh dilisankan kalau bicara ikhlas, nggak boleh. Jangan-jangan tidak ikhlasnya itu dia berbahasa seperti itu gitu maksudnya. Jadi saya sudah ikhlas loh. Dan belum tentu juga orang yang menampilkan amalnya itu tidak ikhlas. Belum tentu. Karena ini yang menilai itu semua kan Allah. Ya, Allah yang menilai hati seseorang, begitu maksudnya. Ya, belum tentu dia itu riya gitu, belum tentu. Nah, jadi belum tentu juga orang yang diam itu tidak riya gitu.
tidak ikhlas begitu, belum tentu. Jadi ini yang harus kita pahami. Setelah itu tadi itu kita harus ada sikap yang terbaik. Karena Allah membalas kita itu seperti yang dikatakan tadi itu dengan sikap ihsannya Allah yang terbaik. Bukan yang biasa-biasa gitu, yang terbaik. Maka kita juga harus lebih baik lagi di dalam hal itu. Kemudian yang ketiga sudah merupakan ketentuan bahwa kita itu harus mencontohi pola yang ditampilkan oleh Nabi. Baru muncul sikap istiqamah di dalam taat. Demikian Mbak Ismi. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagaimana Ibu, sudah jelas? Baik, terima kasih Ibu. Selanjutnya penanya ketiga, silakan langsung saja, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah membaca sebuah buku yang berjudul Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah yang Pak Ustadz kemukakan tadi isinya sedikit itu. Ada 3 potensi utama dalam diri manusia yang membuat manusia terhormat dan meraih kemuliaan di hadapan Allah Ustadz. Yaitu potensi kolbu atau hati, potensi nafs atau jiwa, serta potensi ruh atau roh yang sedikit tadi Ustadz kemukakan. Saya minta penjelasan Pak Ustadz, apa fungsi dari ketiga potensi itu Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pertanyaan ketiga yang gak kalah menariknya juga Ustaz, langsung saja silakan untuk dijawab. Potensi, terima kasih luar biasa menanggapi pembahasan tadi ya. Potensi yang diberikan Allah kepada manusia itu yang pertama itu potensi hati atau kolbu gitu. Kemudian yang kedua adalah potensi apa yang disebut dengan nafsu ataupun jiwa gitu. Dan yang terakhir yang ketiga adalah potensi ruhaniyah atau spiritual atau batin.